Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Villa Dawatol yang penuh barokah ini. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita akan nantikan syafaatnya pada hari akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini saya selaku MC pada malam ini menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang bertindak sebagai petugas Ramadan malam hari ini tanggal 12 Maret 2025 adalah sebagai berikut. Penceramah tarawih Bapak Ustadz Abdian Abu Sufyan SPDI dengan tema ceramah menjadikan puasa lebih bermakna dan berkualitas. Imam tarawih Ustadz Muhammad Khair Fikri Bilal Ali. Jadwal tadarus malam ini majelis taklim RT 5 RW 11 dan majelis taklim RT 5 RW 19. Setelah itu saya akan membacakan hasil penerimaan dana proposal. Majelis taklim RT 1 RW 19 sebesar 3.500.000, RT 2 RW 19 12.500.000, RT 3 RW 19 2.500.000, RT 4 RW 19 5.400.000, RT 5 RW 19 1.300.000, RT 6 RW 19 6.050.000, RT 7 RW 19 11.500.000, RT 8 RW 19 8 juta, RT 9 RW 19 4.650.000, RT 10 RW 19 2.400.000, RT 11 RW 19 5 juta, RT 1 RW 11 5.200.000. Selanjutnya kami informasikan yang bertindak sebagai petugas esok hari Kamis 13 Maret 2025. Imam salat subuh Ustadz Maulana, kultum subuh Ustadz Abdul Somad, penceramah tarawih Ustadz Ilyas Zayadi, imam salat tarawih Ustadz Nizar Akmal, Bilal Saudara Haki, petugas MC Saudara Aryo, penyaji takjil RT 5 RW 11 dan RT 5 RW 19. Himbauan untuk PIC penggalangan dana lewat proposal ke masing-masing majelis taklim RT untuk segera menyampaikan hasil proposalnya. Karena kegiatan Ramadan selanjutnya membutuhkan biaya besar, antara lain santunan anak yatim dan pembagian sembako murah yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2025. Lalu ada kegiatan yang iktikaf 10 hari terakhir Ramadan dari tanggal 21 Maret sampai 30 Maret 2025. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga ketenangan selama salat tarawih berlangsung, serta menonaktifkan alat komunikasi dan mengkondisikan anak-anaknya agar tetap tenang, agar kekhusyuan ibadah tetap terjaga, serta jamaah diharapkan selalu menjaga kebersihan di dalam lingkungan masjid. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Bapak Ustadz Dian Abu Sufyan SPDI kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat Ramadan yang telah Allah hadirkan kepada kita pada saat ini. Ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan merupakan salah satu pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan, dari mulai puasa, tilawah Al-Quran, kemudian infak, sedekah, dan yang lain-lainnya, mudah-mudahan itu adalah rangkaian ibadah terbaik yang kita tunaikan selama hidup kita. Jamaah rahimakumullah, Allah memiliki sifat Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya begitu luas, dan kasih sayang Allah tidak terbatas. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, bahkan setiap tahun, Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap hamba-hambanya untuk naik derajat. Tidak hanya sebagai seorang muslim, tidak hanya sebagai seorang mukmin, tetapi dia bisa naik ke level yang lebih tinggi. Bahasa sekarang level up, naik ke derajat yang lebih tinggi. Kalau sebelumnya mungkin orang-orang yang beriman itu tarafnya levelnya hanya sebagai mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala senang kemudian memberikan kasih sayangnya. Dia membimbing hamba-hambanya untuk naik derajat menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi levelnya bukan hanya sekedar mukmin tetapi muttaqin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya tidak berhenti pada saat membimbing hamba-hambanya untuk naik menjadi level muttaqin, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan program-programnya. Luar biasa. Ya, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar menaikkan hamba menjadi seorang muttaqin, tetapi juga menyiapkan program-program yang luar biasa buat hamba-hambanya. Tinggal hamba-hambanya, kita sebagai hamba Allah, memilih mana program yang memang benar-benar ingin kita jalankan agar kemudian kita bisa mencapai level muttaqin. Salah satu program yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diberikan kepada hamba-hambanya adalah program puasa. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan setiap orang-orang yang beriman untuk naik level. Naik levelnya dengan apa? Dengan puasa. Kemudian pada tahap akhirnya nanti mereka akan naik di derajat orang-orang yang bertakwa, yaitu muttaqin. Maka ini program Allah luar biasa. Allah memberikan program kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, dan Allah kemudian memberikan program itu secara kontinu. Tidak hanya kemudian kalau Ramadan ini datang setiap setahun sekali, tetapi program Allah untuk menaikkan derajat seorang hamba itu dilakukan tidak hanya setahun sekali, tetapi terus-menerus, setiap detik, bahkan setiap detik. Allah naikkan derajat setiap hari, setiap pekan dengan programnya. Setiap pekan kalau di Jumatan diingatkan oleh khatib untuk menaikkan ketakwaan. Itu sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan derajat kita dari sekedar mukmin menjadi orang-orang yang muttaqin. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sekarang adalah bagaimana kemudian
menjalankan program yang sudah Allah berikan kepada kita agar kita naik menjadi levelnya muttaqin, dan program itu kita jalankan dengan benar-benar maksimal agar kita bisa menjadi muttaqin yang berkualitas. Bagaimana caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan sebenarnya. Salah satu contohnya di bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan program puasa untuk seluruh kaum mukmin. Salah satu program yang Allah berikan adalah puasa, dan ini kemudian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menjadikan puasa kita lebih bermakna dan berkualitas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini sering disampaikan oleh penceramah, sering disampaikan oleh ustadz-ustadz yang memberikan kultum di sini. Dan ini pun, hadis ini memang disampaikan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim di dalam Sahihnya, kemudian disampaikan juga oleh Ibnu Majah. Para muhadis menyampaikan hadis ini. Kenapa? Karena memang ini adalah program yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar puasa kita menjadi berkualitas. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa dengan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membocorkan kepada kita bagaimana caranya agar puasa kita lebih berkualitas. Kuncinya hanya dua. Di dalam hadis ini Rasul menyebutkan imanan wahtisaban. Rasul menyebutkan ada dua kunci agar puasa kita menjadi berkualitas, yaitu dengan keimanan dan ihtisab. Apa itu keimanan dan apa itu ihtisab? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hanya sekedar membaca hadis, maka kita akan memahaminya bahwa sekedar iman itu ya cukup dengan iman saja. Tetapi kalau kemudian kita bisa memahaminya dengan benar-benar pemahaman, sehingga kemudian hadir fahmun daqiq, pemahaman yang mendalam kepada diri kita, kita akan temukan bahwa hadis ini mengandung makna yang luar biasa. Keimanan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan barang siapa yang ingin Ramadan puasanya menjadi berkualitas, maka modal pertamanya adalah iman. Apa itu iman? Yaitu meyakini dan membenarkan bahwa puasa yang kita jalankan saat ini itu benar-benar perintah Allah. Sehingga ketika kita melaksanakan puasa, kita benar-benar menggantungkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak karena yang lain. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi memang ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kemudian disebut iman. Bahwa ini adalah perintah Allah. Saya menjalankan perintah Allah benar-benar dengan keyakinan lahir dari hati yang paling dalam. Maka ketika puasa itu lahir dari hati yang paling dalam, kita akan punya kesadaran bahwa ini adalah perintah Allah dan kita akan mencintai perintah Allah itu. Itulah pemahaman yang dalam. Jadi tidak hanya sekedar ini ada puasa, datang puasa ya sudah, kewajiban saya selama sebulan penuh menjalankan puasa, sudah selesai. Akhirnya puasa itu tidak bernilai apa-apa. Makanya ibadah puasa itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang urusannya langsung dengan Allah. Karena memang yang dibutuhkan di saat puasa itu adalah keimanan. Modal pertama untuk menjalankan ibadah puasa itu adalah keimanan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mempertegas di ayat 183 bahwa yang dipanggil untuk masuk ke dalam bulan Ramadan dan menjalankan puasa dengan berkualitas adalah mereka orang-orang yang beriman. Jadi modal pertama untuk menjalankan puasa, yakin di dalam hati bahwa sesungguhnya semua perintah puasa di dalam Al-Quran, perintah puasa di dalam Al-Quran itu adalah benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala.
sehingga kita akan menggantungkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah iman kepada Allah, sudah meyakini, sudah membenarkan bahwa ini ibadahnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghadirkan ihtisab. Akan hadir di dalam diri kita keikhlasan, akan hadir di dalam diri kita untuk kenyamanan beribadah. Kenapa? Karena kita sudah beriman kepada Allah, menyadari ini perintah dari Allah, maka kemudian kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ada beban. Semuanya melakukan dengan senang, dengan gembira, tanpa ada beban sedikit pun. Ketika Allah memerintahkan kita puasa, ya kita berpuasa, ya Allah. Ini yang kemudian adalah perintah-Mu yang aku jalankan. Aku cinta dengan perintah-perintah-Mu. Aku ikuti segala perintah-Mu. Nah, ketika kemudian sudah dijalankan dengan nyaman, dengan gembira, dengan bahagia, tanpa ada beban, itulah yang kemudian dinamakan dengan ihtisab. Jadi tidak ada beban ketika dia berpuasa atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dia menjalankan salat tarawih, tidak ada beban sama sekali. Tetapi justru akhirnya melahirkan kerinduan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah yang dilakukan. Dia rindu untuk bertemu dengan Allah ketika salat tarawih. Dia rindu bertemu dengan Allah ketika membaca Al-Quran. Rindu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ibadah puasa. Jadi ada kerinduan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian dengan ihtisab. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau ibadahnya berkualitas, maka lakukan ini. Lakukan ibadah, seluruh ibadah apapun ibadah itu, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan ihtisab. Maka wajar kalau para sahabat atau para ulama terdahulu, mereka ketika berakhir Ramadan, mereka akan menangis. Bahkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka kegembiraannya itu diluapkan dengan benar-benar bahagia, kebahagiaannya diungkapkan dengan seluruh perasaan dari diri mereka. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan, itu 6 bulan sebelum Ramadan. Kenapa? Karena mereka rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka rindu untuk berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka rindu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya sisa waktu sekitar 17 hari. 17 hari untuk bisa, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan puasa kita kali ini lebih bermakna, lebih berkualitas dengan tadi kuncinya imanan wahtisaban. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu